Jalan mulia berunsur 8 adalah akar hidup luhur di zaman modern. Menjadi Buddhis modern tanpa harus kehilangan akar. Ya. Gambar pertama ini sesungguhnya telah mewakili dari semua yang menjadi topik yang kita bahas ini. Ini adalah kita semua tahu bahwa gambar atau rupang dari Sang Buddha, kemudian aneka macam orang per orang, ya. Sudah tentu ini juga dari berbagai kelompok, dalam pengertian adalah masyarakat, ya. Seperti halnya yang sering kita ketahui, ya, bahwa Sang Buddha di saat mengajar dhamma itu selalu dihadiri dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Maksudnya adalah ada raja, ya, ada masyarakat biasa, ada para menterinya, ada para pengawalnya, ada para biku, ya, bahkan juga pertapa-pertapa yang lain. Itu dalam pengertian secara di saat pengajaran. Kemudian bagaimana setelah akhirnya kemunculan Sang Buddha dan Dhamma ini dibabarkan di dunia ini, inilah sesungguhnya yang kalau saya katakan bahwa munculnya Buddha dan terbabarnya Dhamma di dunia ini, itulah sesungguhnya kehidupan modern. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa munculnya Buddha dan Dhamma dibabarkan menjadi modern? Kita semua memahami dengan catatan-catatan yang ada, ya, dari apa yang juga disampaikan oleh Sang Buddha, ya, bahwa zaman itu, ya, selain juga ajaran yang sering dikatakan ajarannya itu adalah tertutup, ajarannya itu hanya dibatasin untuk para orang-orang tertentu, kemudian masyarakatnya juga menjadi sangat dibatasi, ya, baik itu pola kehidupannya maupun juga pola pikir dan pandangan hidupnya. Bahkan untuk sampai sekarang, kadangkala kita masih mendengar, ya, ungkapan-ungkapan. Misalnya ada seorang siswa atau anak bertanya kepada orang tuanya, bahkan juga bertanya kepada gurunya, ya, bahkan tokohnya begitu, ya, mengatakan bahwa apa yang engkau pertanyakan atau bincangkan itu, ya, adalah dianggap keliru, bahkan dianggap menyalahi dan justru adalah mendahului dengan apa yang menjadi kehendaknya. Itu salah satu apa? Hambatan-hambatan yang sesungguhnya menjadi tidak bisa berkembang. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana setelah akhirnya Dhamma dibabarkan, luar biasa. Tidak hanya para bangsawan, para brahmana, para orang-orang yang dinyatakan cendekia, ya, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, atau mungkin kaum-kaum tertentu, tetapi justru siapapun, ya. Bahkan kalau kita ingat ada satu kisah, ya, pada zaman itu ada seorang yang namanya Sunita, ya. Sunita ini adalah dari kalangan rakyat biasa yang luar biasa, karena Sunita ini adalah tanpa kasta. Zaman-zaman itu, ya, bahwa orang yang tidak punya kasta itu jangankan ketemu menyapa dengan orang lain yang kastanya lebih tinggi atau ia yang berkasta, ya. Bahkan dinyatakan, bahkan bayangan dari Sunita ini sendiri di saat mengenai, ya, orang apalagi yang kaum tinggi begitu, ya, dinyatakan dia disalahkan. Dia disalahkan. Dia bahkan dianggap membawa bencana, membawa satu masalah, bahkan ya
karma buruk begitu ya. Nah, namun ya di saat akhirnya Sang Buddha melihat, menemui Sunita yang sedang mengais-ngais makanan di pinggir jalan di tumpukan sampah itu. Kemudian dengan menyapa dengan lembutnya, "Sunita, apakah engkau mau bergabung kepada kami?" Dengan gemetarannya Sunita itu akhirnya sambil mengeluarkan suaranya, baru kali ini ia disapa, ia dihampiri, bahkan sampai diajak selama hidupnya hingga usia yang sudah tua ini, ternyata hanya seorang Buddha. Begitu memberikan kebebasan, kebahagiaan yang luar biasa, yang dalam kisahnya memang akhirnya Sunita pun mencapai tataran tertinggi arahata. Nah, inilah yang ternyata kehidupan modern dalam pengertian secara batiniah, secara mental, secara pandangan hidupnya, secara pikiran, bahkan tindakan perilaku yang tanpa hambatan, tanpa rintangan, persis seperti kalau kita sekarang melihat ya, mungkin satu gambaran apa sih yang dimaksud dengan kehidupan modern, kehidupan yang canggih ya, kehidupan yang begitu transparan ya, tidak ada sekat-sekat lagi, bahkan tidak hanya antar kita kota, antar desa, bahkan sampai benua, sampai dunia gitu ya. Itu kan penggambaran bahwa itulah kehidupan modern, tuh kehidupan yang tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa beban dalam pengertian karena tekanan pihak lain. Dan hebatnya lagi adalah kita semua sebagai Buddhis sudah tentu ya dalam Dhamma diberikan atau disiapkan juga solusi-solusinya. Itulah sebagai penggambaran. Silakan slide-nya karena itu hanya gambar-gambar, bisa dijalankan saja. Ya, ini satu penggambaran, pasti semua ya orang itu ingin maju, ingin hidup berkembang ya serta sukses, itu adalah pasti ya. Semua orang akan mengharapkan, mendambakan demikian. Silakan lanjutkan saja. Ya, ini saja yang sedikit saya akan baca ya. Kehidupan modern adalah cara hidup dalam masyarakat kontemporer ya, yang ditandai dengan perkembangan teknologi atau perubahan sosial. Itu memang tidak bisa dielakkan. Kehidupan ini menawarkan manfaat seperti akses informasi yang mudah dan teknologi canggih, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti tekanan hidup, perubahan sosial yang cepat dan dampak lingkungan. Yaitu memang kita semua sudah secara tidak langsung sudah mengalami ya. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, ini tadi yang saya gambarkan bahwa kecanggihan sekarang itu ya, kalau di tengah digambarkan dunia, kanan kirinya sudah tentu pasti alam-alam, maksudnya adalah benua-benua maupun negara-negara lain. Kita ini ternyata sekarang ini disambungkan dengan kecanggihan teknologi ya, dengan smartphone-nya itu ya, itu menjadi luar biasa, tidak ada sekat lagi, tidak ada batasan lagi. Inilah kalau kita gambarkan tadi, Dhamma itu demikian, tidak memberikan sekatan-sekatan terhadap satu orang ke yang lainnya, karena semuanya adalah diberikan kebebasan dalam pengertian berpikir sejauh mungkin, sedalam mungkin, tidak akan dikenai atau dikatakan sebagai bersalah. Bahkan seseorang mungkin menganalisa, meneliti, bahkan melakukan riset yang sedemikian juga tidak akan menjadikan bahwa itu sebagai hal yang keliru secara Dhamma. Oleh itulah maka gambaran, bahkan kalau kita lihat ya di situ dengan satu alat, yaitu adalah dengan laptop ya, artinya persis
Kalau Sang Buddha pernah menggambarkan Dhamma itu ya seperti kaki gajah. Telapak gajah itu ternyata ya bisa memuat semua telapak kaki-kaki binatang yang ada di dunia ini. Maka dinyatakan persis seperti halnya Dhamma ya, memuat, menampung, bahkan meliputin semua ya apa yang ada di dalam pengajaran-pengajaran dalam pengertian pemahaman-pemahaman tentang kehidupan yang ada di semesta ini. Seperti laptop yang bisa menjangkau ya ke semua benua. Baik, silakan kita lanjutkan. Ya, kehidupan modern ya yang sudah tentu yang menjadi dambaan dari semua orang, namun juga sudah tentu harus senantiasa harmonis bersama dengan keluarga ya. Kalau modern kemudian menjadi tidak harmonis ya akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak memberikan kemanfaatan. Lanjut. Nah, ini yang terbaru ya sekarang. Saya yakin bahwa Anda sekalian, apalagi para mahasiswa, para anak-anak muda, mungkin kita-kita yang sudah mulai setengah abad ke atas ini ya agak menjadi lain ya dengan kehadiran IAIN ini ya, yang dimana begitu memberikan kemudahan-kemudahan, tapi adalah catatannya apa yang ada di bawahnya. Silahkan dilanjutkan. Ya, boleh silakan dilanjutkan. Oke, satu gambaran ini saya yakin Anda sekalian pernah melihat, bahkan mungkin juga sangat paham jelas betul ya apa yang sungguhnya menjadi makna dari pohon ini ya, yang sering juga dikatakan sebagai pohon kehidupan. Kemudian kalau kita artikan di dalam pengertian Dhamma bahwa maksudnya adalah pohon dan buah ya, itu adalah pasti ya. Pohon dan buah adalah pasti, bahwa pohon itu ada karena dari benihnya, dari buah. Buah itu adalah akan menjadi benihnya, sehingga bahwa gambaran itu adalah sungguhnya itulah menguraikan, menjelaskan pohon ini adalah tentang hukum karma itu sendiri. Baik, silakan lanjutkan. Ya, inilah yang tadi kita maksud bahwa di mana yang menjadikan Buddhis atau Dhamma itu sebagai perwujudan dari modern. Kalau tadi kita gambarkan ya bahwa zaman dulu ya itu salah satunya dengan adanya 6 pandangan ya yang ada di kehidupan saat itu ya. Kemudian semuanya mempunyai sekatan-sekatan yang menjadikan orang ya tidak bisa berkembang dan lainnya. Dengan adanya Dhamma ya, maka disitulah dimulai dari pola cara kehidupan, dari pandangan yang benar akan muncul menjadi pikirannya juga benar, menjadi ucapannya benar, menjadi perbuatannya benar. Sudah pasti ya daya upaya secara batiniah pun menjadi benar ya. Mata pencarian benar, kemudian perhatian dan konsentrasi benar yang disingkatkan menjadi sila samadhipanya. Itulah sungguhnya orang yang telah berada dalam sila samadhipanya adalah ia yang hidup dalam kemodernisasi, ia yang modern, yang tidak ada sekat, yang tidak ada beban, yang tidak ada batasan-batasan, seperti bahkan mungkin kalau bisa dikatakan apa yang ada di perkembangan kehidupan sekarang ini seperti membuktikan tentang nilai-nilai Dhamma, apa yang diajarkan Sang Buddha ribuan tahun lampau itu. Maka itulah kita yakinin bahwa Anda sekalian harus ya, hidup modern itu adalah harus,
karena itulah perwujudan dari apa yang didambakan oleh semua orang, ingin maju. Kemudahan yang bisa diperoleh didapat dari kecanggihan teknologi dengan canggihnya sarana-sarana yang dimiliki, itu akan menjadi mempercepat, mempermudah capaian-capaian yang sesungguhnya bisa didapatkan. Memang seperti tadi juga Saudara Randy ya telah sampaikan, pasti ada juga tantangan-tantangan yang menjadi hambatan, bahkan menjadi satu kondisi yang bisa menjadi tekanan dalam prosesnya ya. Namun kita yakin kalau itu didasari dari pandangan benar, tantangan, hambatan, bahkan tekanan itu menjadi hal yang wajar, apalagi juga pikirannya benar. Kan sudah tentu dengan pandangan benar dan pikirannya benar, sehingga mengarah kepada tindakan, mengarah kepada ucapan, bahkan juga mata pencaharian. Nah, kadang-kadang memang kita secara kehidupan luar ya, dalam pengertian kita berada di semesta yang luar biasa ini telah modern, tapi pola pikirnya kita, pandangan hidup kita yang masih kadang-kadang justru jadul atau ketinggalan. Nah, itu yang menjadi masalah ya, itulah yang menjadi masalah. Oleh itulah maka mari sungguhnya dhamma yang telah dibawakan Sang Buddha ribuan tahun lampau ini, inilah sarana, inilah alat, inilah akar untuk menjadikan kita terus berada di kehidupan yang modern kapan saja. Apakah dunia ini akan menjadi ibaratnya turun lagi menjadi kehidupan yang orang lain mengatakan apa? Kehidupan yang primitif misalnya. Selama kita mengenal Dhamma, disitulah sesungguhnya kita berada di kehidupan yang modern. Kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai yang tanpa hambatan, tanpa rintangan, dan selalu maju. Baik, silakan diteruskan karena tinggal sedikit supaya waktunya bisa digunakan untuk bincang-bincang. Ya, itu sebagai gambaran saja, silakan dilanjutkan. Tadi menggambarkan bahwa apa yang paling dibutuhkan, diperlukan di dalam kehidupan modern secara teknologi dan sarana yang canggih ini ternyata adalah teamwork, sebuah kekuatan bersama. Dan itulah yang ternyata telah dialami dan juga dilakukan ya di banyak hal ya, bahwa ternyata sebuah tim yang bekerja sama inilah yang menghantarkan pada kemajuan yang luar biasa. Kemudian rintangan-rintangan, sengaja saya tampilkan ya gambar dari saat pertapa Gautama ya, menjelang pencapaiannya adalah bahwa seorang bodhisattva yang paraminya luar biasa besar pun ya, yang namanya rintangan-rintangan, hambatan-hambatan itu ada. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Sehingga di saat kita memahami, merenungkan bahwa ya guru Buddha yang sudah sempurna saja ya, yang namanya ada kalanya orang tidak senang, kita sudah berbuat baik atau dalam kondisi baik saja ya, orang bisa tidak senang, apalagi kita sedang tidak baik. Lebih-lebih orang tidak menyenangi, tidak menyukai, yang akhirnya tadi kalau disampaikan malah menjadi dinyinyiri atau dihujat, dimaki dan lainnya. Sang Buddha saja yang sudah sempurna masih mendapatkan hal-hal seperti itu. Nah, inilah sebagai penguatan kita ya, maka dikatakan bahwa rintangan itu adalah menjadi spirit, menjadi hal yang meneguhkan hati sebagai kekuatan menuju pada aditana yang sesungguhnya. Sehingga di saat kekuatan aditana terus bermunculan,
maka hal yang menjadi hambatan-hambatan rintangan kecil-kecil itu tidak akan menjadi hal yang membebani. Baik, silakan, tinggal 2 slide lagi. Inilah sebagai perwujudan dari renungan akhir ya, bahwa jalan mulia berunsur 8 adalah akar hidup luhur di zaman modern. Kalau sekarang bentuknya adalah kehidupan secara lahiriah, secara semesta perkembangan ini yang modern, yang begitu luar biasa ya. Namun tidak lepas bahwa jalan mulia berunsur 8 itulah akar, sebagai landasan, sebagai kendaraan untuk menuju kehidupan yang terbaik dimanapun sebenarnya. Tidak hanya di saat zaman maju modern ini, ya. Bahkan kalau kita ingat pada zaman Sang Buddha seperti apa kondisinya, ya. Itulah yang menjadi pegangan landasan bagi kita semua. Silakan, tinggal 1 slide lagi ya. Sebagai kesimpulan ya, yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kehidupan modern yang maju berkembang menjadi dambaan semua orang di dunia. Dhamma menjadi landasan yang membawa keberhasilan, kesuksesan hingga pencapaian batiniah tertinggi arhata. Kalau tadi saudara Randy menyampaikan nibbana ya, adalah menjadi identik ya, dengan arhata. Hal itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapannya segenap para bapak sekalian senantiasa diberkahi dengan kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan. Sabe sata bawantu sukita.